Di Jepang, pengemudi truk wanita yang tidak berbudaya sering harus tidur di dalam mobil untuk mencari nafkah. Kamu tahu betapa kerasnya kehidupan sehari-hari. Pada pukul 7.40 pagi, Saika Riai yang berusia 23 tahun sudah sarapan dan bersiap untuk bekerja. Saat ini, Riai bekerja sebagai pengemudi truk jarak jauh. Karena waktu luangnya sangat sedikit, dia menyelesaikan makanan dengan cepat. Dia harus berangkat tepat waktu. Perlu dicatat bahwa sebagai pengemudi pengangkut barang, semua tugas kerja sehari-hari diatur oleh perusahaan, jadi pendapatannya tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Gaji bulanannya tidak banyak berubah, biasanya sekitar 600.000 yen. Meskipun level gaji ini tidak rendah bahkan di Tokyo, sebagian besar waktu dia seharian hanya berada di dalam mobil, yang secara keseluruhan sangat melelahkan. Mode kerja Riai saat ini adalah kerja 1 hari libur 1 hari, dengan jam kerja setiap hari sekitar 16 jam, terus-menerus mengemudi hingga pukul 12 siang. Riai harus berhenti di area istirahat, karena perusahaan sangat ketat dalam mengawasi mengemudi dalam keadaan kelelahan. Setiap pengemudi diwajibkan untuk berhenti dan beristirahat selama 30 menit setelah mengemudi selama 4 jam. Untuk 8 jam kerja, ada 4 jam istirahat. Riai memanfaatkan waktu ini untuk mencari restoran mengisi perutnya. Area istirahat ini adalah tempat beristirahat bagi kebanyakan pengemudi truk. Bagaimanapun, di dalam sini bukan hanya bisa makan, bahkan juga bisa mandi untuk mengisi perut. Riai juga akan membeli sebotol air mineral. Kembali ke mobil sudah menjadi kebutuhan mendadak. Ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pengemudi truk setiap hari. Tidak ada cara lain, hari ini setidaknya harus menjalani 12 jam lagi. Jika tidak mempersiapkan dengan baik, akan sangat membuang waktu di tengah jalan. Menurut Riai, meskipun ia sudah berprofesi selama 3 tahun penuh, namun masih merasa lelah fisik dan mental karena mengemudi dalam waktu lama, dan seharian berada di dalam mobil juga sangat membosankan dan monoton. Namun, orang-orang seperti dia yang kurang berpendidikan hanya bisa mendapatkan penghasilan yang baik dengan melakukan pekerjaan yang tidak ingin dikerjakan oleh generasi muda lainnya. Sejak lulus SMA, Riai memilih untuk datang dan berjuang sendiri di kota besar, tetapi sayangnya karena pendidikan yang terlalu rendah, ia tidak bisa menemukan pekerjaan yang baik. Untungnya dia cukup tahan banting. Akhirnya melalui usaha yang tak kenal lelah, ia berhasil mendapatkan SIM truk, sehingga bisa mandiri di kota besar. Perlu dicatat bahwa perusahaan mengatur agar pengemudi lebih mudah pulang setelah menyelesaikan satu shift. Setiap perjalanan akan dijadwalkan untuk mengangkut 2 muatan. Misalnya, hari ini Riai adalah pulang pergi. Setelah menurunkan muatan ini, Riai akan merapikan ruang truk dan sekalian mencuci badan mobil. Bisa memuat barang dan kemudian memulai perjalanan pulang. Waktu berlalu hingga malam pukul 8, Saika Riai pun tiba di tempat istirahat lagi. Karena harus tinggal di sini selama 4 jam ke depan, dia perlu makan sesuatu untuk mengisi perutnya. Dia juga perlu istirahat dengan baik. Mengingat kondisi hidup saat ini, Saika Riai mengaku cukup puas. Bagaimanapun, dengan kondisi dirinya, dia bisa memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi ini, yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Setelah makan, Saika Riai bisa naik ke ruang istirahat di atas kursi pengemudi dan berbaring sejenak dengan puas. Tinggi ruang istirahat di dalam truk mungkin sedikit terbatas untuk pria, tetapi bagi gadis pendek 1,5 meter ini, itu terasa cukup luas. Dia menghabiskan lebih dari setengah waktunya setiap bulan tidur di situ dan sudah terbiasa dengan kondisi tempat tinggal seperti ini. Lagi pula, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang.